Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi meski telah terjadi tren lonjakan harga minyak mentah dunia. Ya, pemirsa, harga minyak dunia melonjak tajam akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi meski telah terjadi tren lonjakan harga minyak mentah dunia. Erlangga mengatakan bahwa wacana penyesuaian harga energi domestik saat ini masih terlalu dini untuk dijalankan. Pasalnya, asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price dalam APBN 2026 masih dipatok di level $70 Amerika Serikat per barrel. Namun demikian pada hari Senin pagi waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Mei 2026 telah menyentuh level $111,04 Amerika per barrel, sementara harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman April 2026 telah menyentuh $107,4 Amerika Serikat per barrel. Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART, Agreement of Reciprocal Trade, memang supply dari energi kita sudah juga melakukan MOU dengan Amerika dan juga Pertamina punya akses di Venezuela. Jadi dari segi alternatif itu dalam tanda petik sudah quote unquote locked in. Nah, jadi ini yang kita juga harus antisipasi ke depan, dan tentu dunia tidak terprediksi. Kita berharap bahwa di tahun ini banyak faktor. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai pelebaran subsidi energi dampak konflik Timur Tengah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fadil Hasan, anggota Dewan Energi Nasional, kemudian Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Fadil, apa kabar Pak? Kabar baik, apa kabar? Kabar baik juga Pak Fadil, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Fadil. Dan apa kabar juga ini Pak Heri? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Fadil. Langsung saja nih kita akan review ya terkait dengan bagaimana sih Dewan Energi Nasional sendiri ya telah memetakan dampak konflik dari Timur Tengah terhadap pasokan BBM dan gas untuk Indonesia di tahun ini. Mengingat kita tahu eskalasi perang di Timur Tengah ini belum ada tanda-tanda mereda, bahkan semakin memanas ini Pak Fadil. Ya, memang ini sangat memerlukan suatu pantauan, monitoring dan mitigasi ya. Oke. Terutama jika perang ini berkelanjutan ya, berkepanjangan gitu. Tapi saya kira pemerintah dalam hal ini, kita juga sebagai Dewan Energi Nasional itu sudah melakukan langkah-langkah ya untuk bisa melakukan mitigasi tersebut gitu ya. Minggu lalu kita sudah meeting, kemudian kita langkah-langkah sudah diambil oleh pemerintah, tapi dalam konteks dampak terhadap energi kita ini, kita melihatnya tiga ya. Yang pertama itu adalah gangguan pada jalur transportasi ya kan, karena kita tahu bahwa sekitar 20 juta barrel minyak itu kan melalui Selat Hormuz ya, dan jalur Suez yang itu ada dalam wilayah konflik tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah dampaknya terhadap, tadi sudah disinggung pada kenaikan harga minyak itu terhadap fiskal kita ya. Fiskal kita itu tentunya terhadap subsidi dan kompensasi ya. Dan yang ketiga itu kenaikan harga minyak itu dampaknya juga terhadap pengaruh kurs ya. Jadi yang terakhir juga masalah ketersediaan juga saya kira dalam jangka panjang, menengah panjang itu juga perlu kita perhatikan ya, terkait dengan cadangan yang kita miliki dan seterusnya. Tapi saya kira sampai sekarang ini sih cadangan setidaknya kan yang operasional yang kita miliki itu kan mampu sampai 23 hari ke depan gitu. Dan selalu ada arus masuk, arus keluar daripada
minyak tersebut gitu kan. Jadi nggak berarti kemudian apa namanya kita pakai misalnya apa namanya minyak kita ini konsumsi 10.000 misalnya, kemudian kita berhenti kan, ada juga yang harus masuk gitu. Dan Oke. saya kira dalam konteks ini apa namanya ketergantungan kita terhadap eh, jalur komunikasi, jalur transportasi logistik minyak di Selat Hormuz itu kan ya kalau nggak salah tuh dia dari Arab Saudi itu sekitar 20%-an gitu ya. Tapi kita masih memiliki supply dari negara-negara lain lah seperti itu. Oke, baik Pak Fadil. Nah, lantas Pak Heri, melihat dengan kondisi seperti saat ini, eskalasi konflik ya di Timur Tengah, begitu Anda lihat seperti apa nanti volatilitas harga minyak mentah dunia hari ini sudah melambung di atas $100 Amerika per barrel untuk Brent maupun WTI. Anda melihat seberapa panasnya nanti harga energi global ini akan berdampak terhadap perekonomian dunia dan juga Indonesia begitu? Ya, menurut saya sih ini ujian besar ya, ujian berat buat Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Kita lihat deh pada tahun 2022 itu kan mulai perang itu kan waktu Rusia menyerang Ukraina itu kan akhir Februari ya. Nah itu dari Februari itu selama dalam 6 bulan itu perangnya juga cukup lama gitu ya, apa pengaruhnya cukup besar. Nah itu kan harga itu sempat menyentuh hampir $120 per barrel pada waktu itu. Nah, kalau kita rata-rata dalam 6 bulan pada waktu itu adalah itu harga itu rata-rata di atas 103 $103 per barrel. Itu pada tahun 2022 tuh. Nah, ketika itu pemerintah masih punya daya tahan fiskalnya. Padahal sudah jauh melampaui melampaui patokan yang dibuat di APBN. Baru pada tanggal 3 September, seingat saya, itulah kali pertama harga Pertalite itu menjadi 10.000 dari 7.600-an per liter pada waktu itu. Oke. Jadi kenaikannya setelah 9 bulan perang atau 8 bulan perang. Nah, artinya apa? Seharusnya pemerintah tidak perlu panik. Nah, ini memang ujian besar buat Pak Purbaya karena gini, jangan ini memang pasti akan terganggu karena patokan kita $70 dan sekarang sudah ada hari ini sudah mengalami harga minyak itu sudah 60% di atas harga patokan. Tapi memang tidak boleh panik, jangan kemudian ujung-ujung ada pernyataannya Pak Purbaya menurut saya yang memang harus diklarifikasi itu. Sedikit di terakhir itu kan dia bilang bahwa nanti kita akan sharing the pain. Sharing the pain-nya dengan masyarakat terkait dengan harga. Sebelum sampai ke situ masih ada proses yang lain menurut saya yang misalnya bisa dilakukan dari efisiensi anggaran, belanja KL. Selain efisiensi belanja KL, kemudian juga ada bisa dilakukan bagaimana dia sharing risiko dengan BUMN yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari monopoli impor misalnya gitu ya. Katakanlah misalkan Pertamina yang mendistribusikan BBM bersubsidi. Itu kan marginnya besar. Nah, sharing depend dengan situ dulu. Nah, kemudian juga ada persoalan lain misalnya salah sasaran. Itu kalau hitungan kami salah sasaran itu misalnya ya, itu antara desil 5 sampai desil 10 dalam mereka juga penerima manfaat energi BBM bersubsidi itu kalau nilainya sekitar 81 triliun. Kalau ini semua dibenahi, maka tidak perlu sharing risiko dengan masyarakat. Tapi betul tadi menurut saya yang paling penting, seperti disampaikan oleh Pak Fadil tadi, bagaimana pemerintah harus menjaga ketersediaan. Jangan sampai juga pemerintah membuat pernyataan-pernyataan yang bisa disalah persepsikan sehingga masyarakat panik. Contohnya adalah, misalnya, cadangan kita 20 hari. Iya, tapi jangan lupa ada lanjutannya 20 hari itu kalau ada keluar kemudian ada refill, kira-kira kan gitu. Jadi 20 hari itu adalah minimum cadangan yang harus dimiliki oleh Indonesia di BBM itu adalah 20 hari. Jadi bukannya 20 hari ini sisa stok kita, bukan. Nah itu hati-hati gitu. Karena begitu keluar 1 liter, keluar 1 kilo, keluar 1 barrel, itu maka diisi sebanyak itu gitu ya, segala macam. Yang minimal pokoknya stok itu harus ada, cadangannya 20 hari lah kira-kira gitu. Nah itu menurut saya, memang harganya ini kita akan lihat tidak bisa terburu-buru. Baru 1 bulan pertama kemudian harus dipikirkan bagaimana solusi berbagi risiko. Tunggu dulu lah, maksud saya gitu. Jadi saya menurut Pak Purbaya itu kan sampai $92 itu per barrel, itu kan masih aman. Nah sekarang sudah mulai 113. Jadi sebaiknya pemerintah juga
perlu dingin menghadapi situasinya. Oke. Kita punya pengalaman lah tahun 2022 itu. Baik, baik, itu dia. Perlu memang cermat ya menyikapi kondisi yang ada begitu dan perlu mungkin diskusi-diskusi yang lebih komprehensif begitu untuk bagaimana melihat pergerakan harga minyak mentah dunia di pasaran dunia. Kita akan bahas nanti lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Fadil. Pak Heri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa stok BBM dalam negeri di tengah konflik eskalasi kawasan Timur Tengah saat ini masih cukup hingga 20 hari ke depan. Pernyataan Menteri SDM ini disampaikan ketika merespons kondisi terkini kawasan Timur Tengah, terutama eskalasi di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jantung utama distribusi minyak dunia dan perdagangan global. Dampak paling parah kelangkaan stok minyak global dan kenaikan harga minyak dunia yang sangat tinggi. Menurut Menteri SDM Bahlil, bahwa Indonesia telah mengantisipasi risiko terburuk dengan keputusan mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Bahlil menegaskan bahwa stok BBM dalam negeri masih cukup dalam waktu 20 hari dan mencukupi untuk momen Lebaran tahun ini. Masih cukup 20 hari. Berarti Cukup. pasokannya aman, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif yang akan dilakukan mungkin? Besok saya akan melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional. Setelah itu baru saya akan menyampaikan. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fadil Hasan, anggota Dewan Energi Nasional, dan juga Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Baik, ya Pak Fadil, lantas bagaimana Anda menyikapi kalau memang tadi beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Heri bahwa kita harus memang cukup dingin begitu ya dan cermat dalam menyikapi kondisi saat ini. Dewan Energi Nasional sendiri sudah menyiapkan strategi mitigasi seperti apa nih? Meskipun Anda sampaikan tadi beberapa poin sudah dilihat begitu ya, dampak-dampaknya kurs rupiah, kemudian pasokan, ketersediaan BBM, kenaikan harga minyak mentah dunia, juga jalur transportasi global yang masih perlu dicermati hingga saat ini nih Pak Fadil. Ya, pertama tentunya ya kita ingin memastikan terlebih dahulu ya bahwa tidak terjadi suatu panic buying di masyarakat terkait dengan BBM ini ya dan LPG ini. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita juga akan melihat dari sisi tadi anggaran. Ya. Nah, kita tahu bahwa setiap $1 kenaikan harga minyak itu kan ada kenaikan defisit sebesar 6,8 triliun. Jadi kalau sekarang memang harga itu sudah sampai 100 katakanlah $100 itu kan kenaikannya sekitar $30. Nah, itu sudah menyebabkan potensi kenaikan defisit itu tinggal dikalikan saja kan 30 kali 6,8 kan sekitar 200 triliun. Tetapi kan itu kalau misalnya harga minyak itu rata-rata sebesar $100 itu dari sekarang sampai akhir tahun kan, tapi kan tidak seperti itu. Tapi memang ini harus kita lihat. Nah, menurut keterangan dari Menteri Keuangan kan menyatakan bahwa kalau misalnya harga minyak rata-rata itu $92 ya, itu akan terjadi pelebaran defisit itu menjadi 3,6% dari PDB gitu. Nah, ini kan sudah sudah lebih besar dari ketentuan yang berlaku di kita ya gitu. Jadi memang ini harus kita antisipasi. Tentunya upaya-upaya untuk misalnya ya melakukan tadi efisiensi subsidi itu sendiri ya kan. Nah, itu harus dilakukan ya sehingga nanti benar-benar tepat sasaran dan efektif gitu. Ya. Nah, kemudian juga kita harus memberikan suatu ini juga kesadaran lah ya kepada masyarakat bahwa misalnya mereka yang tergolong mampu itu golongan tadi desil 5 ke 10 itu ya tidak usah lagi menggunakan BBM yang bersubsidi gitu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi itu lagi dari sisi anggarannya. Kemudian kalau dari sisi tentunya kalau dari sisi ketersediaannya kita tentunya terus harus mencari
ini apa namanya sumber-sumber pasokan lain. Nah, tadi disampaikan misalnya oleh Pak Menteri Perekonomian itu Pak Erlangga itu kan kita sudah menandatangani ART ART, ya ya. dengan Amerika, dan itu sudah ada komitmen untuk apa namanya mengalihkan sebagian pasokan dari BBM kita itu dan apa namanya crude itu dari Amerika, dan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan ya dengan baik. Dan kemudian juga yang berita baiknya juga saya kira kemarin kan ada pernyataan dari Kedubes Iran di Indonesia bahwa mereka itu tidak melakukan penutupan Selat Hormuz sebenarnya, ya kan. Jadi lalu lintas daripada itu ya, apa namanya nih masih terbuka ya, karena nanti sebenarnya kalau Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran, maka yang berdampak paling besar itu adalah negara Cina ya, dan India saya kira, itu saya kira kan supply apa minyak Iran itu kan kebanyakan ke Cina. Jadi saya kira ada ini juga, ada apa namanya mereka akan rasional lah untuk melakukan biasanya penutupan tersebut, tapi memang akan terjadi kenaikan asuransi tentunya ya kan. Jadi kita harus mencari sumber-sumber dari negara-negara lain, Amerika salah satunya. Kemudian yang ketiga juga, saya kira ini juga diputuskan oleh pemerintah ya, bahwa kita akan mempercepat diversifikasi dan ini apa namanya Oke. apa namanya diversifikasi sumber-sumber dengan misalnya pembentukan satgas percepatan percepatan transisi energi itu gitu ya kan. Itu mungkin kita perlukan dalam jangka menengah lah seperti itu ya. Jadi tadi kan udah dibentuk tuh satgas yang diketuai oleh Menteri ESDM ya. Oke. Satgas percepatan transisi energi, misalnya bagaimana mengkonversi apa namanya 120 juta motor itu ya, dari motor yang konvensional yang fosil itu ke listrik misalnya seperti itu. Dan juga penggunaan sumber energi terbarukan lainnya misalnya dengan program B40, kemudian juga bioetanol Baik. ya, dan seperti itulah. Jadi saya Oke. kira ada langkah-langkah jangka pendek yang sudah dilakukan Ya, ya, ya. tapi juga langkah-langkah yang jangka menengah, dan juga saya kira sudah diantisipasi juga terkait dengan Baik. dampak anggarannya itu, fiskalnya itu ya. Oke, Pak Heri, lantas bagaimana dengan pengalihan asal impor migas dari Timur Tengah? Kemudian bagaimana juga perlu langkah-langkah mitigasi kita juga untuk bisa menjaga APBN kita tetap resilient begitu di tengah-tenganan ekonomi global, perang di Timur Tengah ini begitu, Pak Heri? Ya, kalau menurut saya tuh gini ya, apa namanya? Satu yang paling penting dari pemerintah itu, satu, jangan panik gitu ya. Oke. Jangan panik. Nah, kemudian seolah-olah menebar rasa was-was ke masyarakat bahwa harga BBM itu pasti naik kalau harga minyak mentah itu di pasar internasional itu melambung. Itu kan tidak serta-merta gitu ya. Jadi maksud saya, pemerintah itu harus menyatakan kepada publik bahwa dia itu punya solusi. Solusinya itu apa? Seperti tadi saya bilang. Yang pertama, kalau memang APBN itu sudah mulai mengalami guncangan gitu ya, artinya sudah mulai relatif tidak kuat, kan masih ada mekanisme efisiensi belanja KL yang non prioritas, seperti berapa perjalanan dinas dan lain-lain. Tahun 2025 kita punya pengalaman, efisiensi KL itu hampir 200 triliun. Itu pemerintah bisa saving dan kemudian direalokasi ke ke program-program prioritas. Nah, itu satu hal. Kalau memang itu juga tidak mempan, misalnya katakanlah jurus pertama tidak mempan. Nah, masih ada jurus kedua. Nah, jurus keduanya itu apa? Kita ini bocor subsidi BBM, artinya dinikmati oleh masyarakat yang mampu karena mereka tidak pantas menerima Pertalite misalnya. Itu desil 5 sampai desil 10, bahkan masyarakat yang paling kaya sekalipun juga beli Pertalite. Kalau menurut data BPS itu tahun 2024 itu sampai 81 triliun. Nah, ini kan potensi yang masih bisa digunakan oleh APBN, artinya kalau semua berjalan efisien, belanja KL efisien, kemudian penyaluran subsidi efisien, guncangan yang mungkin diterima oleh APBN itu akan relatif lebih rendah. Nah,
Setelah itu kalau memang jurus 2 tidak mempan, masih ada jurus 3. Selama ini kan ada misalkan Pertamina, itu BUMN itu kan aset negara. Selama ini kan juga menikmati margin besar, misalkan dari penyaluran BBM bersubsidi. Sharing risiko dulu dengan Pertamina supaya Pertamina itu marginnya jangan diambil terlalu besar. Kalau sebelumnya misalnya 15%, turunin dulu deh jadi 8 atau 9% untuk melindungi APBN. Dan disinilah pentingnya peran dan antara untuk juga memikirkan bagaimana menyelamatkan APBN. Jangan hanya menyelamatkan dividen, misalnya gitu ya. Nah, kalau memang semuanya sudah tidak berhasil kita lakukan, sudah tidak mempan, setelah itu opsi terakhirnya itu adalah memang kenaikan harga. Itu satu hal yang memang tidak bisa kita hindari. Itu juga terjadi pada tahun 2022. Tapi ingat, itu adalah opsi terakhir. Jadi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, apa yang disiapkan oleh pemerintah strateginya kalau kalau APBN itu guncang. Yang tadi 3 hal menurut saya harus dilakukan gitu. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah direkomendasikan efisiensi belanja pemerintah yang mungkin bisa dilakukan kembali begitu ya. Subsidi BBM yang mungkin lebih terarah lagi, kebocoran bisa segera ditutup, kemudian bagaimana sharing risiko tadi ya dengan BUMN juga sehingga bisa mengurangi nanti mungkin tekanan terhadap APBN kita, dan barulah nanti terakhir kenaikan harga BBM yang semoga tidak terjadi karena sangat sensitif sekali begitu ya di masyarakat untuk kondisi saat ini. Baik, Pak Fadil, Pak Heri, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Ayo. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.